Terus saya beraniin buka mata. Dan ternyata di bawah tuh benar-benar lebih rame lagi, Bang. Rame? Lebih rame lagi. Pasukan oranye. Baju semua oranye. Tim SAR? Iya. Pas saya mau bangun, tuh kaki saya benar-benar gak bisa gerak. Sama sekali gak bisa gerak. Ternyata pas pulang azan subuh itu banyak suara takbir. Takbiran, orang takbiran. Lu kita gak tahu? Iya, gak tahu. Tiba-tiba ada suara takbir. Kalau mama gue tahu gimana nih gue naik gunung. Pastinya emang gak bilang juga pas naik gunung itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih di besok pagi. Kali ini bareng gue Bang Mange, pria gemoy tanpa bahan pengawet. Nah, stop, di malam kali ini kita kembali menghadirkan narasumber lagi nih. Dan narasumber kita kali ini adalah seorang pendaki perempuan asal kota Jakarta Barat nih. Beliau memiliki cerita pengalaman horor ketika pendakiannya ke Gunung Salak dan bertepatan di malam takbiran. Dan gue penasaran banget nih apa yang bakal diceritakan di malam kali ini. Untuk lebih jelasnya, langsung aja kita sapa narasumbernya di malam kali ini. Selamat malam, Kania. Apa kabar nih? Baik. Alhamdulillah sehat ya, Kak ya. Waduh, dari Jakarta Barat mananya, Kak? Di Kapuk. Oh, Kapuk. Jauh ya. Oke, terima kasih banyak, Kak, udah mau datang dan mau berbagi kisahnya di malam kali ini. Ini pendakian di tahun 2023. Iya, betul. Pada saat pendakian itu, Kania sempat nggak sadarkan diri dan dievakuasi oleh hampir 70 tim SAR. Ya, betul. Sekitar segitu ya. Untuk lebih jelasnya nanti bakal diceritain langsung nih sama narasumbernya. Namun, sebelum kita masuk ke ceritanya nih, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan di-subscribe terlebih dahulu, like, comment, and share. Jangan lupa nyalakan loncengnya, agar teman-teman semua nggak ketinggalan video terbaru dari Besok Pagi. Dan bagi teman-teman semua nih yang pengen menjadi narasumber di Besok Pagi, kirim cerita kalian melalui nomor WhatsApp yang ada di bawah sini. Mau nggak mau, suka nggak suka, bahwa hal gaib itu ada di sekitar kita. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Omongannya jika tidak siap. Saya mau cerita tahun 2023 yang waktu itu pernah saya alami. Sebelumnya juga teman saya udah pernah ceritain di sini. Namanya Baso. Oh, Ridwan Baso itu ya? Iya, dia udah pernah cerita sebelumnya. Dan itu tuh baik banget saya lihat. Itu katanya dia hoax ya. Atau banyak yang nilai kalau cerita dia tuh hoax. Padahal enggak. Salah satu korban itu saya sendiri. Oh, oke. Iya. Jadi awal mulanya saya emang belum pernah naik gunung sebelumnya. Saya punya teman lah. Teman di rumah, teman kecil saya. Namanya saya samarin aja, namanya Angga ya. Oke. Jadi dia tuh udah suka naik gunung. Dia suka buat story, saya repost lah. Saya bilang sama dia kayak, ajak-ajak dong gitu sama dia. 2 mingguan gitu. Dia kabarin saya lagi, info kayak temen gue ada nih buka serkos untuk tektok bareng. Itu sedangkan dia ngabarin saya H-3. Oke. Dan itu saya kan belum pernah naik gunung ya. Dan kan alat sepatu aja saya nggak punya gitu kan. Terus udah kayak gitu, aku tanya lah kita berangkatnya jam berapa. Terus dia bilang habis Isya paling. Kita kumpul di base camp, dia bilang. Terus ada teman-teman gue di sana. Terus aku bilang, kita berangkat dari sini berapa orang? Terus kata dia, 4. Saya dari Cengkareng itu 4. Saya cewek sendiri. Yang 3 itu cowok semua. Terus si Angga ini jemput saya lah. Jemput saya ke rumah saya. Kita kumpulnya di rumah, sebut aja Ari ya, di rumah Ari. Jam
Jam 9-an lah. Kita Oke. dari rumah saya ke Ari tuh 20 menitan aja. Oke. Udah sampai rumah Ari, ternyata kita harus nunggu lagi lah si Adit ini. Terus akhirnya nunggu, terus ternyata di rumah si Ari ini udah disiapin sepatu buat saya. Kita cuma bawa satu carrier buat kita berempat. Logistik kita di situ, sepatu kita, baju ganti, semuanya di situ. Nah udah gitu, ini kita nunggu si Adit tuh lama banget. Masih harus nunggu dia. Terus tiba-tiba udah mau jam 12. Kita itu masih stuck di rumah si Ari. Belum jalan? Belum jalan. Masih nungguin si Adit ini. Oke. Ya udahlah, mau jam 12 baru kita berangkat. Itu macet banget ya di jalan. Terus itu di perjalanan aman, biasa aja. Terus kita sampailah Semarakan Bogor ya. Di situ tuh ada warung. Di Semarakan Bogor itu di pinggir jalan ada warung. Nah pas di warung itu kita berhenti dulu karena katanya temennya Angga ini si Baso, ternyata si Baso ini nitip air. Air ya, nitip beliin air. Dia lupa lah beli air, untuk beli air. Persediaan air dia kurang ternyata yang dia bawa. Akhirnya kita beliin dulu air. Di warung itu cuman kita beli air doang. Udah kita beli air. Terus perjalanan. Kan kita jalan itu kan kita ngikutin yang maps yang Baso kirim. Nah udah kayak gitu. Pas di perjalanan, itu di maps padahal tinggal 10 menit. Tinggal 10 menit lagi kita nyampe nih, ya kan? Yang dari maps itu. Ternyata kita kesasar. Nyasar. Itu kita lewat jalan yang kayak cuman ada rumah-rumah nih. Awalnya kita rumah-rumah tetap jalan, masih ada orang lah ya, 1, 2, 3 yang kita ketemuin di jalan itu. Nah, tiba-tiba diarahin dari map itu untuk belok kiri. Terus kita pas sebelum belok kiri itu kita kayak mikir, soalnya itu udah jalan setapak doang bang. Jalan setapak dan di kanannya itu rumah kosong gitu. Sebelah kirinya kebun. Udah kebun, tapi kita agak nanjak ya, jalannya tuh kita agak nanjak. Nah terus saya pastiin dong ke Angga, saya kan naik motornya sama Angga. Dan 2 temen saya lagi kan, dia udah naik aja tuh ke jalan itu. Karena dia juga kan buka maps. Kita sama-sama buka maps. Saya bilang lah ke Angga, kayak, ini bener jalannya ke sini gitu kan. Udah ikutin aja gitu kan. Karena kan yang duluan temen saya, si Ari itu. Sama si Adit. Yaudah tuh akhirnya kita agak nanjak. Kita ngikutin jalan yang setapak itu. Makin lama kok gak ada rumah nih ya, kanan kirinya. Ya kan? Terus udah kayak gitu. Ini bener gak? Akhirnya kita berhenti dulu. Pas berhenti, ini gimana ya? Kok kita malah diarahinnya ke sini? Coba deh kita doa aja dulu. Situ kita berdoa lah, berempat. Berdoa. Ini kayaknya bukan jalan yang benar ya. Kita muter balik aja. Itu kata Ari. Ari ada ngomong kayak gitu. Kayak gitu akhirnya kita mutusin buat muter balik. Di jalan yang sama, kita muter balik. Di pertengahan jalan motor Adit tuh kayak mati, kita berisik, itu udah ada agak rumah warga gitu ya. Terus adalah salah satu rumah warga yang keluar karena dengar kita berisik kali ya. Posisinya gimana ya bang? Ini rumah warga tuh satu doang, satu, tapi belakang kita masih kebun-kebun, kita juga panik dong. Kira ada warga keluar kayak dia ngomong bahasa Sunda yang artinya tuh kayak mau kemana gitu kan, mau ke Gunung Salak bu gitu. Bukan lewat situ, jangan lewat situ. Kalau kesana tuh kuburan. Katanya. Akhirnya kita bilang makasih lah sama yang warga itu. Kita keluar dari jalan itu. Udahlah kita jalan ke arah base camp ya. Itu benar, jalannya benar. Tapi itu emang udah kanan kiri sawah, kebun gitu kan. Jalan, kita nyampe di base camp itu kan di bawahnya kan ada yang kayak pos gitu ya, security yang jaga. Kita nyampe situ,
Terus ternyata kata security, parkirnya bukan di sini. Parkirnya ada tempat parkirnya di rumah warga gitu yang khusus buat parkir kalau mau mendaki ke Gunung Salak. Nah udah gitu, akhirnya saya sama Ari nunggu di pos security itu. Sama satu carrier itu kan, ditinggal akhirnya Adit sama Angga yang naruh motornya ke bawah lagi. Jadi itu dia tempat parkirnya turun lagi bang. Turun lagi, kita nunggu lah di pos security itu. Saya sama Ari nunggu 15 menit kali ya bang, baru tuh mereka balik ke pos security. Ternyata lumayan jauh jalannya dari parkiran ke pos security itu. Nah pas kita menuju base camp, jadi tuh kalau mau ke base camp Salak tuh ya bang, kita sebenarnya harus belok kiri dulu kan ada ke bawah juga, sama belok kiri. Nah nggak tahu kenapa saya udah bilang sama Angga kayak belok kiri kali gitu kan, tapi tuh nggak tahu kenapa Adit tuh kayak nggak lurus. Terus akhirnya kita lurus lah ngikutin Adit. Posisi jalannya tuh Adit pertama depan, si Ari, saya sama Angga paling belakang saya. Kita jalan, ternyata bukan jalur mau ke base camp Salak. Ternyata kayak ada rumah terus empang gitu di bawah sampai ujung kita jalan. Tuh kan, ya udah nggak apa-apa kata dia gitu kan. Dia selalu nenangin saya lah ya. Akhirnya kita balik lagi, udah benar tuh lewat jalur yang benar. Itu jalannya cuman benar-benar setapak. Itu kayaknya kita nyampe pos parkir tuh udah jam 3:30 mungkin. 3:30. 3:30 subuh. Iya, kita baru nyampe pos parkir. Nah, udah gitu akhirnya kita jalan tuh cuma jalan setapak, kanan kirinya pohon-pohon gitu kan bang. Udah gitu kita nggak ada yang bawa senter bang. Penerangan gitu kita nggak ada. Kayak akhirnya kita pakai beli handphone aja tuh. Jalan kita cuma pakai beli handphone dan posisi jalannya masih sama. Adit di depan, Ari kedua, saya ketiga, Angga di belakang saya. Saya kan agak kaget ya karena itu pendakian pertama saya. Iya. Saya kaget. Terus gini ya ternyata dalam hati saya kalau naik gunung tuh. Udah gitu saya jalan itu sekitar setengah jam lah ya, karena kan dia ngikutin nyimbangin saya ya kan, yang pelan banget jalannya kayak seafood waktu itu. Akhirnya kita jalan pelan-pelan sampailah base camp 30 menit. Udah sampai base camp ternyata di situ udah banyak orang. Salah satunya ada bakso. Kita salaman lah ya kan, kenalan. Terus udah gitu nggak lama ternyata azan subuh. Pas udah sampai base camp itu azan subuh. Terus udah kayak gitu kata bakso, udah ini yang cewek gak lu suruh istirahat dulu aja di sebelah sana ada gazebo gitu. Dianterin lah saya sama Angga ke gazebo itu buat istirahat. Ternyata bang di dalam gazebo itu rame juga, banyak cewek maksudnya yang ikut mau TikTok. Satu rombongan sama lu itu? Iya. Oke. Nah udah gitu akhirnya saya tidur lah di situ di gazebo. Cuman ya gimana sih bang, namanya juga tidur ramean kayak gitu ya kan, yang cuman alasnya gitu doang, karpet gak bakal pules banget dong ya kan. Terus akhirnya tidur di situ, gak bisa tidur, balik lagi lah ke tempat tadi di depan, balik lagi ke situ, akhirnya ngobrol-ngobrol aja di situ sampailah pagi. Ganti baju, disuruh ganti baju tuh. Saya ganti baju, udah ganti baju, foto-foto. Ada sunset kan, kita foto-foto dulu sambil nunggu orang base campnya belum buka, si maksinya belum buka. Ya. Terus jam 7, saya ingat banget itu jam 7, si maksinya udah buka, udah ada orang di situ. Kita dimintain lah HTM-nya itu kan, kita bayar per orang tuh 50.000. Kita dimintain 50.000 per orang. Terus udah selesai bayar, udah pendaftaran semuanya,
kita disuruh kumpul untuk kayak briefing dulu ya, berdoa bareng sebelum naik. Udah, kita berdoa, kumpul, terus kita naik tuh. Akhirnya kita naik. Itu pas naik, saya masih sama Angga. Maksudnya naiknya bareng, jalannya bareng sama Angga. Itu kan dia trek di Salak awalnya kan kayak cuman batu-batu gitu kan. Batu-batu nanjak gitu. Itu masih aman aja. Terus tiba-tiba Angga bilang ke saya kayak, duluan ya gitu, kata Angga. Mau gabung sama 2 teman saya lagi. Yang di depan itu, dia kan duluan. Cowok. Terus kata saya, yaudah gak apa-apa. Terus saya jalan sendiri lah. Cuman kan rame kan rombongan yang lain. Saya jalan aja sendiri. Ada yang lain kan, rombongan lain. Kenalan tuh, kita kenalan. Ternyata dia dari Cianjur situ lah, masih dekat dari situ ternyata rumah dia. Masih dekat situ, terus kita kenalan, ngobrol. Akhirnya saya jalan lah bareng dia kan. Di jalan bareng, masih aman aja tuh jalan. Sampailah di pos 1. Udah ada beberapa orang yang nyampe di pos 1 itu Bang. Jadi nungguin kita. Itu terus udah kayak gitu. Istirahat dulu di pos 1. Sekitar 10 menit lah. Terus kita jalan lagi. Udah jalan lagi. Nyampe lah di pos 2. Udah nyampe di pos 2. Saya bilang lah sama teman saya, si Angga nih kayak, aus nih. Karena kan kita cuma bawa 1 carrier itu kan. Tapi carrier itu gak dibawa naik. Kita cuma bawa pas naik itu cuma bawa tas kecil. Yang isinya itu logistik, air mineral ya kan. Cemilan gitu ya. Cemilan kayak gitu. Terus itu di bawahnya itu tas itu sama si Angga kan. Jadi saya tuh gak bawa apa-apa, cuman kayak bawa HP aja. Tas kecil doang, kayak buat HP. Minum pun itu semua sama Angga semuanya. Udah gitu, saya minta lah di pos 2 itu, saya minta minum sama Angga. Udah saya minta minum, akhirnya karena saya cuma bawa tas kecil, Aqua yang 1,5 liter itu saya pegang-pegang aja gitu Bang. Saya jalan, kita tuh di trek gak bareng. Saya tuh gak bareng sama temen saya. Saya jalan aja sendiri, sama yang rombongan lain aja gitu kan. Jalan, sampailah pos 3. Di pos 3, si Angga nih minta minum yang saya bawa. Bayangin aja Bang, air 1,5 liter buat kita berempat. Karena kan kita cuma bawa tas kecil doang kan. Kita minum lah, ya kan. Airnya tinggal sedikit. Terus sama Angga nih sebenarnya kan di pos 3 itu kan ada katanya sumber air ya, sumber air terakhir. Nah, Angga, Ari sama Adit nih mau ngambil sumber air terakhir loh. Mau cari air lah ya. Mau cari air. Cuman karena kita jalannya bener-bener lama ya. Itu tuh kita ngejar waktu buat ke atas kan. Akhirnya udah deh gak usah misa gitu. Kata ketuanya ini kan, udah gak usah misa gitu. Nanti aja. Akhirnya tuh air sisa dikit banget Bang. Kayak cuman buat 2 kali minum kali. Dari air 1,5 liter itu. Akhirnya ya udah jalan. Itu airnya dipegang saya ya. Ada dipegang saya. Jalan lagi. Kita pokoknya jalan benar-benar lama tuh Bang. Lama, saya sama Angga, sama Ari, sama teman-teman saya lah. Saya udah nggak tahu dia udah sampai mana. Udah nggak tahu juga. Kita udah misah. Saya jalannya bareng sama pendaki lain, perempuan yang sama rombongan saya kan. Saya barengnya sama dia. Dia tuh sama kayak saya, sama-sama seafood lah jalannya. Pelan. Nah itu bakso tuh nemenin kita. Itu kita udah paling belakang banget Bang. Karena itu benar-benar nguras energi ya. Pas udah dari itu udah benar-benar ngerasain capek. Itu pun bakso kayak selalu nanya kayak, bisa nggak, kuat gak gitu loh. Aman Bang, kita selalu jawabnya aman Bang. Nah di jalan terus ternyata yang bikin shocknya itu Bang, ternyata ada tebing. Iya, kita ada tebing kan di Salak itu. Dan kita harus lewat tebing itu kan buat ke atas. Itu saya benar-benar kayak, hah bisa nggak ya gitu loh. Kayak bisa nggak ya. Karena saya takut saya nggak bisa, akhirnya saya duluin si cewek ini duluan.
duluan aja kak gitu kan. Akhirnya dia duluan dengan tenaga sisa dia kali ya, dia tetap berusaha naik, akhirnya dia bisa. Terus akhirnya saya mikir kayak, oh dia bisa, berarti saya bisa dong. Akhirnya saya manjat lah tebing itu, bisa. Jalan terus, entah di pos berapa saya nggak tahu. Saya bilang lah sama Baso, butuh minum, saya gitu kan, aus. Ternyata minumnya itu bukan dipegang sama Baso, sama temennya Baso. Terus ya gimana, nggak ada minum. Nah ternyata si cewek ini ada, tapi bukan air putih, Pocari Sweat gitu kan. Akhirnya saya minum lah. Saya minum kayak dia sekali aja karena kan gak enak ya. Nah udah kayak gitu. Jalan terus. Itu saya tuh sebenarnya ngerasain aus banget bang. Aus banget. Air saya udah habis. Yang cuman sisa segitu kan. Udah habis. Tapi tetap saya maksain. Saya naik. Saya pasti bisa kok gitu kan. Terus udah kayak gitu. Adalah pendaki cowok, temennya Baso nih, namanya Ubay. Namanya Ubay. Saya bilang tuh sama Ubay itu orangnya humoris gitu loh, kayak bercanda. Terus akhirnya saya mau buka omongan nih ke Ubay ini. Saya bilang kayak, bang ada yang jual air gak sih? Saya bilang gitu. Lu nanya sama Ubay begitu? Iya, saya nanya sama Ubay gitu. Dan dengan leluconnya Ubay itu, Ubay bilang kayak, aman, di puncak ada warung, kata Ubay gitu. Terus akhirnya kayak, oh bener gak gitu kan, gimana sih bang orang haus ya kan, iya beneran di puncak ada warung, leluconan aja gitu kan, biar kita semangat kali ya. Nah udah gitu akhirnya oke, jalan. Terus saya sama Ubay, akhirnya saya sama Ubay, cewek itu sama Baso itu udah belakang, udah di belakang. Nah udah kayak kita akhirnya jalan, terus ayo semangat, Ubay semangatin gitu dong. Ayo semangat, 5 menit lagi sampai puncak. Itu saya kira itu beneran bang. Karena ketidaktahuan saya gitu. Itu saya kira beneran. Kira oke deh, 5 menit lagi nih sampai puncak gitu kan. Terus udah kayak gitu. Jalan. Kok gak nyampe-nyampe ya kan? Nanya lah ke Ubay, bener gak sih bang gitu kan. 5 menit lagi kita sampai puncak. Bener, udah tenang. Nanti di atas ada yang jual boba. Tadi gitu kan, dia bercanda gitu lah. Yang jual boba. Oh oke. Oke itu saya percaya kan. Dengan kebodohan saya itu saya percaya. Terus kita kira pas udah jalan, terus udah mau nyampe puncak. Kan kita ada tebing gitu ya bang, tinggi. Terus itu benar-benar tinggi. Akhirnya saya naiklah ke situ. Pas udah naik tebing itu, ternyata di atas tebing itu ada kuburan. Saya kaget. Nah, ada kuburan. Tapi kok yang lain cuma lewat-lewat doang gitu loh. Kayak nggak gimana gitu kan. Akhirnya saya cuma bilang permisi. Saya naik satu lagi, itu ternyata benar, udah puncak. Nah, pas udah di puncak itu, kan ada teman-teman saya. Terus saya bilang ke teman-teman saya kayak, mana air? Gue butuh air gitu. Terus kan kata Ubay di atas ada warung. Itu saya beneran marah gitu, kayak katanya ada warung, kok nggak ada gitu kan. Terus saya bener-bener kayak kecewa gitu loh, kayak. Terus saya teriakan, jadi posisi saya sama Ubay kayak seberang-seberangan gitu loh bang. Saya teriak kayak, Bang Ubay mana? Katanya ada warung gitu kan. Terus dia kayak muka yang kaget gitu kayak, lu mau minum nih. Ternyata dia punya minuman. Nih lu mau minum. Tuh dia pikir saya kausan itu kayak bercanda gitu loh. Oke, terus udah kayak gitu. Gak mau, katanya ada warung. Kalau tahu nggak ada warung mah mendingan gak usah lanjut gitu loh bang. Karena saya benar-benar, saya tuh yang kehausan gitu. Saya cuman dehidrasi gitu loh. So kira saya minta minum ke teman saya nggak ada, ya kan? Saya udah di situ juga saya benar-benar udah nggak mood. Terus kata Baso kayak udah kita foto kan dia nyuruh saya ini foto gitu kan. Saya enggak deh udah itu saya benar-benar nggak mood karena kayak ngerasa dibohongin. Itu karena ketidaktahuan saya itu kan. Nah akhirnya kayak
kata Angga kayak udah jauh-jauh gitu kan, lu jangan marah gitu, udah jauh-jauh udah foto dulu, kapan lagi gitu kan. Kita foto cuma beberapa doang, kita foto bersama. Itu kita di puncak cuman 15 menitan lah bang. Itu kita nyampe sekitar jam 2 sore, nyampe puncak. Jam 2? Jam 2 sore. Akhirnya saya marah kan sama teman saya itu karena nggak ada air juga kan. Nggak ada warung juga. Nggak ada warung juga, bener. Terus akhirnya kata teman saya gini, kata si Angga kayak, gue turun duluan ya, kata Angga gitu. Gue sama yang lain turun duluan ya, buat ngambilin air di pos 3 buat lo, kata dia gitu kan. Nanti kalau misalkan udah dapet air gue naik, tadi gitu. Ya udah. Saya udah kayak udahlah gitu, kayak udah. Akhirnya saya turun. Nah di tebing itu saya loncat turunnya. Maksudnya saya turun pakai tali nih. Iya. Cuman saya ngeloncatin diri gitu loh. Loncatin diri. Nah pas di situ kaki saya agak keseleo. Di situ kaki saya keseleo. Nah ya kata saya keseleo nih, sakit gitu kan. Saya jalan. Itu sakitnya berasa banget ternyata. Nah saya jalan sendiri, nggak bisa nih kata saya kan gitu kan, sakit. Terus ada bakso lah lewat, saya berhentiin kayak, saya bilang lah kaki gue sakit. Kenapa kata dia gitu kan? Tadi dari tebing itu tuh gue loncat. Ya kata dia, yaudah ayo lu bisa nggak? Bisa sih pelan-pelan gitu kan, cuman sakit. Yaudah ayo, dia papa dikit lah ya, papa dikit jalan. Nah pas udah berapa meter gitu ya bang, itu gak bisa deh kata saya gitu kan. Itu kaki saya kram, tiba-tiba udah kram. Terus kata besok, yaudah duduk tuh di situ. Terus kan ada pendaki yang bareng saya itu lewat, kenapa gitu kan? Udah lewat, nggak apa-apa gitu, biar gue aja kata besok gitu kan. Saya duduk di situ. Coba lu buka sepatu dah kata dia gitu kan. Saya buka sepatu, dipijit lah kaki saya sama dia. Nah dari situ udah skip aja. Skip? Iya, kayak saya nggak inget gimana. Saya cuma inget kaki saya dipijit nih sama bakso. Terus, oh lu nggak bisa nih kata dia gitu kan. Yaudah gue gendong aja, lu mau gue gendong kata dia gitu kan. Tapi berat lah kata saya gitu kan. Udah gue gendong, udah. Dari situ saya kayak lost gitu loh, ingatan saya kayak lost aja. Ngelos. Itulah yang diceritain sama bakso yang di sebelumnya ada di channel abang. Kejadiannya kayak gitu. Ternyata katanya dia, saya tetap jalan, saya tetap lari. Tapi yang saya rasain tuh, saya cuman digendong sama bakso, saya tidur. Karena kan kita juga kan tidurnya cuman berapa jam doang kan, waktu di bawah itu kan. Terus saya ingatnya saya cuman kayak saya tidur, digendong bakso udah gitu. Udah gitu, gak tau gimana ceritanya, pas saya bangun, itu udah gelap, posisinya udah gelap, tapi tetap masih di jalur, udah gelap dan banyak orang. Banyak orang di depan. Saya lagi tiduran gitu loh bang. Saya lagi tiduran terus baju udah basah, udah pakai jas hujan, posisinya. Terus sepatu udah basah parah ya. Depan saya bakso. Saya tanya bakso dong. Ini siapa gitu? Kenapa? Gitu dong, kayak bingung. Aus. Kan saya aus kan? Karena nggak dapat minum kan? Iya. Aus gitu kan. Dikasih air lah, saya minum. Dia minum bentar dong kayak. Pas saya mau bangun, tuh kaki saya benar-benar nggak bisa gerak. Sama sekali nggak bisa gerak. Akhirnya saya ditandu tim SAR kali ya, bisa dibilang tim SAR. Dia lagi buat mapas sayanya ya, buat nandu sayanya. Terus saya kan saya duduk tapi kaki saya kan diselonjorin gitu. Bakso posisinya ada di sebelah kanan saya. Saya bilang gitu, saya nanya, kenapa?
Enggak, udah aman. Nanti kita turun, kita makan. Kata dia gitu kan, pokoknya dia. Saya lihat sekitar. Tiba-tiba saya lihat ada hitam besar gitu. Tapi cuman palanya, cuman itu tinggi gitu loh. Saya lihat jelas palanya doang. Terus saya bilang ke Baso, "So di belakang lu, di pohon itu so ada yang hitam gede gitu. Udah lu jangan liatin itu." Itu tapi pas Baso bilang kayak gitu tuh Bang. Pas saya lihat itu, saya lihat di belakangnya Baso tuh ada kayak ustadz atau kiai gitu ya, saya nggak tahu. Terus dia ngusap kepala saya sambil bilang, bahasanya bahasa Sunda ya lagi-lagi. Dia bilang kayak, "Jangan takut" gitu. Bahasa Sunda kayak ulah sieun gitu. Kepala saya sambil dielus gitu loh, kayak ulah sieun. Pas dia bilang gitu kayak saya agak tenang gitu. Tenang, saya diam. Itu agak lama kan dia buat itunya. Saya cuman berani ngeliatin ke Baso aja. Kayak, "So kenapa ya? Maaf ya, saya minta maaf." Kayak, karena ngerepotin, nyusahin. Dan itu udah benar-benar gelap Bang. Nggak tahu jam berapa. Saya minta maaf ke Baso. "Gak apa-apa, kata dia gitu kan. "Udah lu tenangin diri lu aja yang penting," gitu, kata dia. Akhirnya pas sudah selesai, saya ditandu. Itu sepanjang perjalanan ditandu, saya merem. Saya nggak berani buka mata. Kenapa? Entah, kayak takut aja. Karena Baso nggak deket saya gitu. Pas udah ngeliat kayak agak terang gitu kali ya. Kayak ini udah terang deh gitu kan. Ada lampu-lampu gitu. Terus saya beraniin buka mata. Dan ternyata di bawah tuh bener-bener lebih rame lagi Bang. Rame? Lebih rame lagi. Pasukan oranye. Bajunya semua oranye. Tim SAR? Iya. Terus saya dibawa ke satu ruangan. Di situ di base camp ya. Kan ada ruangan gitu. Saya di situ. Saya ditidurin di situ. Ternyata sebelah saya ada perempuan. Dia udah dipakai sleeping bed. Dia kedinginan. Mukanya pucat juga gitu. Terus saya tanya, "Kamu kenapa Kak?" Ternyata dia tuh yang jalan bareng saya. Oh, oke. Yang jalannya sama-sama pelan itu. Iya. Yang akhirnya dia sama bakso ya? Nah udah kayak gitu, "Kamu kenapa Kak?" Terus, "Lambung aku sakit," kata dia gitu. "Mah akunya kamu deh." Karena kita kan pas naik juga gak ada sarapan apa-apa gitu kan. Terus aku kenapa? Aku nanya ke dia kan. Terus aku kenapa Kak? Terus kata dia, "Kamu gak bisa jalan. Tapi kamu lari," gitu. Kata kamu kaki kamu sakit, kata dia kan. Terus, "Tapi kamu lari tahu," kata dia. "Hah? Lari? Kan aku digendong Baso," kataku gitu kan. Terus ada tim SAR cewek ya kan, masuk kayak, "Kan minum dulu," gitu, nyediain kayak air hangat. Nanti abis itu ganti baju ya, bawa baju salin gak gitu kan. Terus karena aku juga nggak tahu tas aku di mana, HP aku di mana tuh nggak tahu ya kan. Terus aku bilang kayak ke kakak itu kayak, "Kak boleh minta tolong nggak panggilin temen saya, namanya Angga." Saya bilang gitu kan. Terus dipanggilin lah. Terus Angga datang. Gak minta handphone, aku cuma bilang minta handphone, minta baju salin sama Angga. Terus udah kayak gitu. Saya di situ tuh di ruangan itu ada kamar mandi kan. Nah, nggak tahu kenapa kamar mandi itu lampunya nggak nyala gitu loh. Nggak nyala, emang mati. Iya. Terus saya ganti baju ditemenin sama cewek tim SAR ini. Si teteh ini. Terus saya ganti baju dengan posisi pintunya tetap kebuka dikit gitu kan, karena nggak ada cahaya. Baju saya dimasukin, baju basah saya dimasukin ke plastik sama si teteh itu. Saya ganti baju. Nah, kan kotor ya Bang ya badan. Itu tuh saya pas di kamar mandi tuh kayak ya udahlah, saya siram aja tuh badan saya dari kepala. Mandi? Iya, mau nggak mau karena kan gimana, namanya juga kotor banget Bang, posisinya itu benar-benar kotor lah. Iya. Udah nggak ada bentuk pokoknya. Terus akhirnya saya mandi, yang saya cuma siram aja sih. Itu Bang, pas saya siram, terus badan saya rasa enteng banget. Nggak takut, nggak ada rasa takut lagi. Kayak bener-bener plong, enteng.
Nah udah ganti baju, udah saya ganti baju, saya keluar, Kak, kata teteh si tim SAR ini, kakinya masih sakit gak pelan-pelan? Dia kan tadi kan pas saya ke kamar mandi kan dia ngapa-apa saya gitu Iya. kan. Ini pas saya keluar, enggak Kak, gak sakit. Dikit doang sih bekas keseleo, kata saya gitu. Tapi saya udah bisa jalan. Nah karena yang tadi bekas saya tiduran itu kan di matras doang kan saya tiduran. Itu kotor kan bekas baju saya yang sebelumnya. Terus saya nggak mau di situ lagi. Saya akhirnya ke depan. Saya duduk lah di situ di situ ada bangku gitu kan. Ada meja. Saya duduk di situ. Di situ saya dipanggil gitu loh sama orang tim SAR ya, kayak duduk sini aja teh, duduk sini gitu kan. Saya duduk situ. Saya masih ingat teh. Terus dia kayak nanya, tadi kenapa teh gitu. Saya dengan posisi kayak, ya saya bercanda aja, kayak saya katakan enggak apa-apa, enggak kenapa-napa, emang kenapa gitu loh. Kayak orang yang bingung dan linglung, kayak enggak apa-apa. Ini kok rame banget sih bang, dari mana gitu, kayak basa-basi gitu, kayak dari mana bang, kok rame banget. Terus dengan muka mereka yang kayak bingung gitu, kayak nih cewek maksudnya kayak bingung ya bang ya. Terus saya akhirnya tanya ke Angga di sebelah saya kan, enggak kenapa sih gitu kan. Enggak, kata dia gitu. Dia cuma senyum aja. Terus dia kayak, sorry ya gitu. Kayak minta maaf ke orang tim SAR itu, kayak, kenapa minta maaf, kata saya gitu kan. Gak apa-apa udah, lu udah aman, kata dia gitu kan. Aman, emang gue kenapa sih? Sumpah, gue nyusahin ya, kataku gitu kan. Karena kan itu pendakian pertama saya kan. Sumpah gue nyusahin ya. Enggak kok, enggak. Tapi kaki lu aman aja. Nah, udah kayak gitu, udah ada kali ya 20 menitan karena nunggu perempuan itu juga digantiin, ganti baju juga kan. Nah akhirnya perempuan itu kita suruh naik ambulan deh kayaknya. Enggak, saya. Oke. Saya suruh naik ke ambulan. Terus saya bilang ke ambulan ngapain, kasih gitu kan. Udah ya gak apa-apa, jalan aja. Terus kita jalan mau menuju ambulan tuh kayak berapa meter, tapi yang dekat gitu cuma 5 menitan gitu bang. Oh oke, Nah, ke klinik lah ya. Enggak, belum ke klinik dulu, baru mau ke ambulannya tuh ada di atas base camp. Oh. Gitu ambulannya. Iya. Nah, udah kayak gitu. Ke ambulannya itu cuma sekitar 5 menit. Saya bilang dong sama Angga kayak, gue gak kenapa-napa kok, ngapain naik ambulan, gue mau bareng lu aja. Kata saya kan gitu ya. Dulu di ambulannya dulu. Gak mau, itu tuh saya kayak kesel gitu, maksudnya saya gak kenapa-napa. Kok mau naik ambulan gitu kan. Kaki saya cuma kesel dikit doang. Terus udah kayak gitu. Dipaksa tetap suruh naik ambulan. Kira saya duduknya tuh di sebelah supir. Dekat sebelah supir. Nah, perempuan yang trouble juga ya, sama-sama trouble, dia tiduran di belakang. Oh. Gitu. Nah, pas udah tiduran di belakang, saya nanya lagi lah, kayak make sure kayak, Kak, aku kenapa sih gitu kan. Masih nanya-nanya terus, kayak orang bingung kayak, udah Kak gak apa-apa. Terus dia minjem HP saya, karena kan saya pasti udah pegang HP kan. Dia minjem HP saya, kayak, kau boleh minjem HP-nya nggak gitu? Mau foto, mau laporan ke orang tua dia, kata dia gitu kan. Terus dia foto, terus dia ngetik WA-nya dia juga ke HP saya, dia kirim lah foto itu, ya kan. Nah, udah dia kirim, udah tuh kita nggak banyak ngobrol gitu loh, kayak, saya cuman WA Angga aja. WA Angga, kayak, lu di mana gitu kan, ini mau dibawa kemana, kan takut gitu ya bang, rasa takut. Nah udah kayak gitu, kata dia kayak, udah udah lu nggak apa-apa di situ, nanti gue susul, kata dia gitu kan. Udah tuh akhirnya kita jalan lah ke bawah, berhentilah ambulannya kan. Nah pas berhenti tuh saya langsung buru-buru telepon Angga ya kan. Kayak, ini ambulannya berhenti di sini gitu kan. Di mana? Cepetan jemput. Karena saya takut, karena kan saya di situ sendirian kan, Bang. Terus udah kayak gitu. Maksudnya nggak kenal. Iya. Saya nggak kenal ke siapa-siapa gitu. Akhirnya, yaudah Sherlock. Ternyata tuh itu kita berhenti nunggu bakso dan yang lainnya buat ke puskesmas. Nah, terus tuh kayak gitu. Saya bilang lah sama ada salah satu tim SAR itu kan, Pak saya gak kenapa-napa loh Pak, saya gak usah ke puskesmas, kayak gitu loh.
saya nggak usah ke puskesmas, saya nggak mau ke puskesmas, saya nunggu teman saya aja. Udah nggak apa-apa, diperiksa dulu aja gitu kan. Enggak, saya nggak mau, pokoknya saya nggak mau ke puskesmas. Udah Angga datang, terus itu tuh teman saya bilang gitu kan, saya mau sama dia aja. Terus akhirnya kata Baso, yaudah dia nggak apa-apa, dia istirahat aja, dia nggak kenapa-napa, kata Baso gitu kan. Akhirnya saya ternyata saya ke tempat parkiran itulah sama Arif. Kita ke tempat parkiran itu, nah pas saya turun dari motor, mau masuk kan, itu kan rumah warga gitu ya Bang. Pas saya mau masuk, itu kan ada pendaki-pendaki yang lain, yang bareng saya, yang satu rombongan. Itu mereka tuh ngeliat saya kayak yang kesel gitu loh. Ada beberapa yang kayak kesel, terus sama kayak ngeliatin saya gitu. Terus kayak saya kenapa ya? Saya duduklah di tengah. Saya duduk di tengah. Nah, adalah ini pendaki cewek dari Depok. Dia duduk di atas sofa kan, kayak, "Kakak, kamu jangan di situ, di sini aja. Dekat aku," kata dia gitu kan. "Di sofa sini." Kayak akhirnya saya nyamperin dia lah. Duduk tuh di sofa. Nah, sama cewek orang Depok ini, kata dia kayak, "Kamu nggak apa-apa Kak?" "Gak apa-apa Kak, emang aku kenapa sih?" "Aku nggak naik," kata dia gitu kan. "Aku cuman sampai pos berapa doang gitu, terus aku turun lagi karena mah aku kambuh," kata dia gitu. "Kamu mau makan nggak?" kata dia gitu kan. Terus kata saya, "Enggak deh Kak, cuman bingung aja kenapa ya," gitu kan. "Gak apa-apa udah, emang yang kamu rasain gimana?" gitu. Nah saya ceritalah ke dia, kayak yang tadi saya bilang, saya tidur di gendong Baso. Tapi Kak, sebelum saya tidur di gendong Baso tuh, kan sempet jalan bentar dulu kan, yang habis dipijit itu kaki saya. Nah, itu tuh saya lihat di jalan, padahal kita tuh di jalur yang sama, maksudnya naik sama, turun sama kan. Tapi itu tuh kayak beda. Di jalurnya tuh beda. Tiba-tiba tuh kayak saya lihat kayak ada kembang kuning, itu banyak banget, tapi itu dinampah. Dinampah, terus udah kayak gitu, itu posisi nampahnya itu ada di bawah-bawah pohon gede gitu Kak. Dan itu banyak, bukan 1, 2 doang. Itu banyak saya lihat itu. Terus pas udah saya lihat di bunga-bunga itu saya sebelumnya pas naik, kan aku jalannya sendirian ya, kebanyakan sendirian. Itu aku ketemu sama pendaki, cantik banget, baju merah, tapi itu bukan rombongan kita. Dan dia tuh bawa carrier, dia tuh sama-sama mau naik gitu loh. Tapi nggak tahu kenapa nggak ketemu loh di atas, tuh kan. Terus kata dia kayak, "Wah, aku tuh kenapa," kata dia, kata pendaki Depok ini, "aku tuh kenapa nggak lanjutin pendakian aku, karena aku juga lumayan sensitif," kata dia, sama hal-hal kayak gitu. Jadi Kak sebelumnya dia akhirnya cerita gitu Bang. Jadi aku tuh sebelum kesini, aku dapat mimpi gitu loh. Dapat mimpi, aku ketemu sama itu perempuan, kata dia gitu. Ketemu sama perempuan cantik. Jadi di dalam mimpinya si kakak ini, yang orang Depok ini kayak perempuan itu cuma pengen ketemu dia gitu. Di dalam mimpinya. Tapi karena aku nggak naik, entah nggak tahu kebetulan atau apa kali ya Kak, malah kamu yang lihat kali ya, kata dia gitu. Nah terus bingung dong, kayak percaya nggak percaya juga ya Bang. Terus udah kayak gitu akhirnya, "Kamu makan dulu yuk," kata dia gitu kan. "Kamu makan ya, mau nggak kamu makan?" "Enggak, udah makan." Sama dia pokoknya saya dipaksa buat makan gitu, makan. Karena kan dari pagi belum keisi kan. Makan, pas makan disuruh tidur lah. Kita tidur dulu di situ. Tidur baru pulang besok. Nah saya pulang sama Angga tuh subuh. Pas setelah azan subuh. Ternyata pas pulang azan subuh itu banyak suara takbir. Takbiran, orang takbiran. Lu nggak tahu? Iya, nggak tahu. Tiba-tiba ada suara takbir. Kalau mama gue tahu gimana nih gue naik gunung. Pastinya emang nggak bilang juga pas naik gunung itu.
ih gue gak ada di rumah gitu kan. Perjalanan pulang ya aman-aman aja, cuman ya Angga tetap nggak ceritain apapun. Terus udah pulang, cuman pas pulang itu gak tahu kenapa ya sakit bang. Sakit? Sakit sekitar 4 harian gitu, lumayan lama sakit. Sakit kenapa? Gak tahu, kayak badan tuh rasanya capek banget, bener-bener kayak capek banget. Nah sakit, terus kan saya kan bilang Angga ya kayak ceritain dong gimana pas waktu di sana gitu kan, kok gue sakit kayak gini ya. Gak cerita juga ke mama, belum bilang ke mama. Terus kata dia kayak nanti deh gue ke rumah lu, kata dia gitu kan, kita ngobrol. Ya udah. Nah udah kayak gitu dapet sehari atau 2 hari gitu ya, lupa bang. Kata dia kayak Baso minta WA lu, kata dia gitu kan, buat minta KTP karena waktu itu kan saya dievakuasi ya. Nah kita dari situ save-savean lah sama Baso. Ternyata, nah sebelum Angga ceritain ke saya ini kejadiannya gimana, Baso yang ceritain ke saya. Kata Baso kayak lu tuh pas minta pijit, gue oper alih lu sama temen gue, kata Baso gitu. Jadi gue bukan ninggalin ya bahasanya, kayak gue ngurusin yang lain lah. Gitu. Yang lain juga trouble juga? Yang gak tahu kalau trouble atau enggaknya gak tahu, tapi kayak gue mau ke depan deh gitu. Ituin yang cewek yang sama-sama jalannya pelan itu sama saya. Gue backup dia, lu sama temen gue nih dia gitu. Nah ternyata tuh saya bukan sama Baso, saya sama temennya. Gitu. Pas udah di pos berapa ya kata Baso, pos 3 atau 2 gitu, barulah kita ketemu sama Baso. Katanya gue ketemu sama lu, katanya Baso kan gitu ya. Nah lu maunya sama gue pas di situ, lu maunya sama gue, pokoknya lu maunya sama gue, lu jalan bareng sama gue, dan lu tuh gak gue gendong, kata Baso gitu. Malah gue kewalahan, gituin lu tuh gue malah kewalahan, dan lu lari, lu lebih cepat dari gue, dan yang lain juga kewalahan gitu ngejar lu di trek tuh. Terus saya nggak tidur dan nggak digendong Baso. Yang aslinya ya bang. Berarti aslinya lu tetap jalan lari. Itu yang terjadi sebenarnya. Tapi yang saya rasain kayak ya saya nggak jalan, kaki saya sakit gitu. Saya rasain. Nah setelah udah turun Salak ya kan, saya juga kontekan sama yang cewek Depok ini. Dari Baso tuh saya agak lupa ya cerita awalnya gimana. Pokoknya saya tiba-tiba cewek Depok ini kontak saya lah, nanyain keadaan saya gimana. Kita sering kontekan. Nah deket lah kita ya kan sama cewek Depok ini. Dia tuh namanya Gita bang, Kak Gita. Saya panggilnya Kak Gita ya, dia orang Depok. Nah deket lah saya sama dia. Terus baru dapet sebulan dari pendakian sebelum Salak itu, Kak Gita ngajakin kayak mau TikTok lagi nggak gitu kan. Terus kan saya juga kan masih belum ketemu Baso dan Angga kan, belum diceritain detail gimana. Terus saya kayak TikTok mana nih Kak gitu kan. Terus akhirnya mutusin buat TikTok ke Panisan. Udah naik tuh ya kan. Terus jam 12 kita udah sampai, sebelum jam 12 lah kita udah sampai puncak. Terus mutusin buat turun cepet juga. Pokoknya kita udah sampai bawah lagi tuh jam 2-an lah. Jam 2-an kita udah sampai bawah. Nah jadi kan kita ke Panisan itu kan kita yang berdua doang. Tapi ternyata di sana ada temennya Kak Gita ini. Temennya Kak Gita. Orang situlah. Terus kita suruh mampir ke pendopoan gitu bang. Tempat pendopoan gitu di temennya Kak Gita. Nah kita di pendoponya dulu lah. Makan, istirahat. Lama. Sampai habis. Lama karena nyeritain soal yang waktu itu di Salak.
Oh, sambil diceritain lu Iya. berarti itu. Sambil diceritain. Oke. Waktu di Salak gimana, waktu kejadiannya gimana. Nah, udah kayak gitu, gak tahu kenapa pas lagi cerita kayak gitu, kan itu kan kayak pendopoan gitu ya bang. Itu kayak gitu tuh lihat sosok wanita pakai kebaya nih, tapi udah kayak ibu-ibuan gitu loh. Oke. Nah, aku kan sebenarnya saya juga lihat. Oke. Cuman saya kayak diem aja lah gitu, nggak mau bilang. Nah, tiba-tiba Kak Gita ini bilang saya kayak, Kak Gita kan panggil saya Pet ya, kayak Pet kita pindah aja di sini. Oh, terus saya jangan dia lihat juga nih ya kan. Terus udah kayak gitu, kita pindah yuk ke depan, nyamperin temennya itu gabung. Nah pas udah gabung, itu Kak Gita bukannya gabung malah dia melipir, dia muntah-muntah gitu loh, mual gitu. Tapi itu cuman ya gitu doang, kayak mual. Dan Kak Gita cuman cerita kayak, aku lihat sosok. Kakak sumpah, aku juga lihat pakai kebaya, kataku gitu kan. Iya bener pakai kebaya, kata Kak Gita gitu. Tapi yang ngerasain mual dan efek kayak gitu ya cuma Kak Gita aja. Nah udah, cuman cerita, udah. Terus kan dari Panisan itu kita ada lagi TikTok bareng tuh, masih TikTok bareng sama Kak Gita ke Kawah Ratu. Kawah Ratu itu bareng teman-temannya Kak Gita juga. Nah di Kawah Ratu itu kenalan lah sama temennya Kak Gita, salah satu temennya Kak Gita, orang Depok juga. Tapi cowok bang, cowok itu di Kawah Ratu aman aja aman. Nah dari Kawah Ratu itu kenalan sama temen, jadi ada Kak Gita nih punya teman cowok nih, anak Depok juga, kayak minta kenalan sama saya gitu loh. Nah pas minta kenalan sama saya, ya kita lumayan aktif lah ya, kayak sering kontekan. Terus kan saya ceritain masalah saya yang di Salak kita kan sama dia. Nah udah sempet TikTok bareng tuh kita tapi TikToknya kayak yang cuman kayak tempat wisata gitu, kayak cuman ke Sunan Ibu. Itu berdua doang tuh sama dia kan, Sunan Ibu, terus ke Pangrango, itu biasa aja, nggak ada apa-apa juga. Ke Pangrango juga bang. Nah udah kayak gitu, tiba-tiba saya kayak kok ngerasa kalau TikTok sama dia kayak aman terus loh, gitu loh bang, kayak nggak ada aneh-aneh. Terus saya akhirnya bilang sama dia kayak, gimana kalau kita TikTok Haji Salak yuk gitu, pengen banget nih ke Haji Salak, beneran serius kata dia gitu kan. Iya, gak tau kenapa pengen ke Salak, ke Haji Saka. Terus akhirnya kita ngerencanain lah buat TikTok ke Haji Saka itu kan, Salak Haji Saka. Halo sob, sebelum lanjut ke video, gue mau kasih tahu nih bagi teman-teman semua yang mempunyai cerita horor, kalian bisa langsung aja kirim cerita kalian ke Instagram kita, yaitu dengan keywordnya besokpagi.edv atau ke email besokpagi.ch@gmail.com. Tunggu apa lagi? Langsung aja kirim cerita kalian segera. Ya, jadi itulah bang, pengalaman TikTok saya di malam takbir ke Gunung Salak. Oke, nih ya. Tapi nih sebelum kita ke inti ceritanya, gue mau nanya dulu nih. Memang lu nggak tahu kalau di malam itu malam takbiran? Enggak, karena itu kita berangkatnya biasa. Iya, lu kan punya kalender. Iya. Emang nggak bisa tanggal merah Idul Fitri, Idul Adha, kan itu kan hari kebesaran Islam juga ya. Iya. Memang nggak tahu lu? Nggak nyadar aja maksudnya. Nggak tahu, ngeblank gitu loh. Tapi sepanjang perjalanan lu dari Cengkareng ke sana, sempet denger gema takbir nggak? Enggak. Enggak. Kan pas berangkat emang belum takbir, pas turun baru takbiran. Gitu loh. Oke. Jadi pas berangkat emang belum takbir. Pas turun baru ada kayak dengar takbir gitu. Iya. Oh, ingat bang, pas berangkat iya sih udah ada takbiran. Tapi nggak gitu. Pas dari turun kan kayak pulang nih kita, subuh kan. Ih, kok tiba-tiba ada takbir? Kayak gitu loh. Kayak gitu rasanya. Oke. Emang kita nggak tahu gitu. Kayak ngeblank pas habis naik kayak gitu loh. Maksudnya kayak habis turun. Oke. Gitu.
pas berangkatnya emang denger kayak takbir. Di sepanjang jalan udah ada takbir. Cuman pas habis turun tuh kayak, ih ini takbir gitu. Kayak gitu loh Bang. Oke, berarti lu pas turun di malam itu udah ada takbiran tuh? Ada. Iya, benar. Berarti lu naik pagi, sore pulang, nah malamnya takbiran berarti. Oke, ini kan awalnya nih, lu belum pernah naik gunung sama sekali. Ya. Baru ngeliat di sosmed tentang keindahan gunung, viewers segala macem, ini bagus, bikin foto, video di jeduk dan segala macem. Makanya lu ketarik pengen buat coba naik gunung. Ya. Dari situ kan pasti awalnya. Betul. Nah, sebelum ke Salak, lu sempet dibilangin nggak sama Angga ini? Kalau naik gunung tuh apa aja yang dipersiapkan, Nah, itu. ini itu. Sempet disampaikan nggak sama Nah Angga? itu konyol, Angga juga konyol Bang anak ya. Kayak kan pas di chat itu kayak, oh ya udah sempet ada obrolan pas di chat tuh ada obrolan kayak kan masalah sepatu tuh. Terus ya udah kalau misalkan Salak emang Salak mana gitu kan? Yeah. Biar gue lihat di YouTube dulu. Waktu itu ngomongnya bukan trek ya, karena kan nggak tahu juga gunung gimana. Jadi biar tahu dulu jalurnya gimana gitu kan. Jalanannya gimana ngomongnya gitu. Terus si Angga nih ngomongnya kayak gini. Udah gue juga baru pertama ini kok ke Salak. Si Angga. Udah gak usah lihat di YouTube. Biar seru aja kita langsung terjun. Gitu. Jadi gue sama sekali gak tahu trek di Salak tuh gimana. Gue gak tahu. Bener-bener buta. Buta tentang pendakian, buta tentang sampai dibilangin di atas puncak itu udah warung, dan ternyata tidak ada, lu marah-marah. Ya. Memang ketidaktahuan lu pada saat itu ya? Ya betul. Sebuta itu sama pendakian. Sempet dijanjiin sama Ubay. Di atas tuh ada dagang segala macem. Iya. Nah, lu pribadi pada saat itu pemikiran lu gimana? Iya. Lu bener. Cuman kayak enggak make sense. Karena kan jalannya kayak gitu ya. Oke. Gimana caranya gitu kan? Tapi lu percaya kok udah ada warung? Iya, emang gue dibilang polos enggak, cuman kayak orang capek Bang, gimana Bang? Orang capek. Tapi sempat dikasih minum nggak pada saat itu sama Ubay? Enggak, pas di jalan ya, pas di jalur tuh ya. Enggak. Karena gue juga nggak berani kayak minum gitu, enggak. Dan dia juga nggak inisiatif kayak buat minum, enggak. Karena kita kan emang baru kenal di situ kan Bang. Tapi pada saat itu lu sedang dehidrasi. Hidrasi parah. Enggak kan enak satu aja. tim juga kan? Karena baru kenal di situ ya Bang, gak enak. Rasa gak enaknya tuh lebih besar daripada kayak minta dong gitu. Berarti kan setelah turun nih baru kejadian yang mungkin satu rombongan lu ini beranggapan dan melihat lu berjalan lari turun ke bawah. Sedangkan yang lu alami pada saat itu, ya lu tidur digendong sama bakso. Iya. Itu yang lu alami? Iya. Yang gue rasa itu aja, gue tidur aja dan digendong bakso gitu udah. Oke. Jadi di jalanan tuh kayak gimana gue nggak tahu. Gue benar-benar nggak tahu. Setelah semuanya selesai turun, diceritain sama bakso segala macam, apa reaksi lu pada saat itu? Kayak keren so gitu. Kan gue pertama kali ya kan. Keren. Maksudnya kayak lari gitu kan. Oke. Lari di jalur. Terus lu aja yang sering naik gunung kayak gimana ya? Nggak bisa ngejar gitu, kewalahan gitu ya. Tapi gue sekuat itu gitu. Padahal pas nyampe puncak itu gue bener-bener capek, dehidrasi. Tapi pas turun denger cerita kayak kok lari gitu. Itu sih. Selama perjalanan dari bawah sampai atas nggak ada asupan makanan berarti lo? Nggak ada asupan makanan dan kayak cemilan tidur gitu juga malamnya. Iya betul. Iya. Aduh, untung lu sempat sadar kan tuh di malam itu ya? Sadar. Sempat sadar. Dan di samping lu ada bakso. Iya. Itu jam berapa? Ingat nggak? Sempat ingat cek jam? Enggak. Yang lu lihat di sekitar itu siapa? Di sekitar orang-orang tim SAR itu. Tim SAR. Sama bakso aja yang gue lihat. Temen gue pun gue nggak tahu di mana. Oke. Udah, cuman itu doang. Dan tas gue kan gue bawa tas kecil ya Bang ya. Itu nggak ada. Udah sama temen gue, udah disimpenin lah. Pokoknya udah dibawain gitu. Diamanin gitu ya berarti ya. HP gue juga gue nggak pegang. Oke. Udah gitu.
Berarti kan sempat sadar itu sedang membuat tandu tim SAR itu. Enggak, pas sadar ya orang-orang pada ngeliatin gue gitu loh. Kayak ngeliatin gue. Kayak soalnya tuh kata Baso, lu cuma duduk, kan lu minta air nih. Sebelum saya minta air pas sadar itu, terus sebelumnya saya udah minta air duluan. Dan air kata dia air 1,5 liter tuh tinggal sisa dikit. Habis lu minum? Iya, itu saya udah minum duluan. Dan itu habis. Bukan habis, maksudnya tinggal sisa dikit. Iya. Terus lu minta air lagi kan dari Baso gitu kan, minta air lagi. Nah, air segelas kecil gitu. Katanya minta didoain lah. Saya minta didoain gitu. Saya minum. Itu mah saya pas Baso bilang saya minta doain, itu saya nggak ngomong gitu, saya nggak ngerasa ngomong gitu loh. Gitu. Saya pingsan ya, kata Baso pingsan. Nah pas saya sadar itu, yang saya lihat itu banyak orang-orang tim SAR, depan saya cuma Baso, dan kalimat yang pertama saya lontarin itu, siapa So gitu. Karena kan pas kita berangkat gak ada kan orang sebanyak itu. Iya. Nah kan tadi sempet ngelihat sosok juga loh, yang tadi sempet bilang tenang aja, aman. Oh itu. Ini sosoknya seperti ulama atau gimana yang lo lihat pada saat itu? Iya, dia tuh kayak Habib Ustadz gitu loh. Kayak yang pakai sarung, sorbanan, baju koko rapi, bener-bener rapi. Itu tadinya tuh pas gue lihat sosok yang hitam gede itu, sosok itu nggak ada. Cuman pas gue kayak ngeluh ya ke Baso kayak, So ngadu gitu kan. So itu ada sosok itu. Tiba-tiba ada muncul gitu loh Bang. Oh, muncul. sosok yang putih ini. Terus dia kayak ngesapa lagi. Nah dari tampangnya sempet ngeliat. Oh itu nggak lihat. Itu kayak putih aja gitu loh. Cuman bajunya tuh benar-benar bersih. Bersih banget, bersih. Kayak gue tetap nanya aja ke Baso, So gue kenapa? Dan gue minta maaf mulu kayak, maafin gue So, nyesahin. Gue sayang So, kayak gitu loh. Berarti pada saat lu ditandu lu sadar ya? Udah sadar. Cuman gue gak mau buka mata gitu. Pas ditandu. Udah sadar. Berapa lama? Masih ingat gak? Lama gak tuh ditandu atau itu? Berapa ya? Gak tahu sih gue. Kayak sekitar 30 menitan gak sih? Oh, cukup lama yang cepet juga ya? Gue ingat dari pos 1, Baso cerita kan? Pos 1 ke base camp. Oh, dari pos 1 ke base camp berarti udah ramai itu. Itu juga ada fotonya dari orang-orang yang tim SAR itu, dokumentasi mereka ya. Itu masih ada fotonya. Nah, lu kan sempat ketemu sama Gita nih ya, Mbak Gita ya. Kak Gita ini kan dia seperti mimpin akhirnya dia kesalak, dan lu melihat langsung pendaki yang berbaju merah perempuan. Di mana lokasinya? Masih ingat gak lu? Nggak jauh dari yang gue lihat, kan turun nih dari atas ya puncak ya. Itu kan nggak lama kan, itu kan nggak jauh dari puncak itu yang tebing itu, jalan udah dipijitin kaki gue, terus jalan dikit kan kita ada bunga-bunga gitu, dan jalan di depan itu nggak lama gue ketemu sama pendaki cewek itu yang baju merah itu. Gak lama pas lihat kayak bunga atau kembang kuning gitu lah Bang, pokoknya. Berarti yang lu lihat di pandangan mata lu, setiap pohon itu ada sebuah nampan dan banyak bunga. Tapi di situ doang. Di situ doang, dan abis ngeliat bunga itu ketemu sosok itu. Sosok itu udah kayak udah nggak ketemu lagi, jalan udah nggak inget gitu. Seperti apa penampilannya? Rapi aja kayak orang mau naik gunung Bang, tapi dia bawa carrier. Bawa carrier sendirian, itu cantik banget. Mereka cakep ya, putih gitu ya kan. Akbar kan sempat ngelihat sosok pendaki perempuan berbaju merah ya. Iya. Itu di mana lokasinya? Masih ingat nggak? Itu nggak tahu di mana tepatnya ya. Cuman kayak pas habis ketemu sama pendaki yang baju merah itu nggak lama itu tebing. Tebing tinggi, terus yang ada talinya itu berarti. Iya. Nah, atas saya itu kuburan itu loh Bang. Tapi kok pas gue udah nyampe puncak, kok dia nggak nyampe? Nggak ada. Kemana tuh? Kemana ya? Gak tahu gue juga. Tapi intinya lu nggak sadar apa yang lu rasain pas saat turun ya?
tiba-tiba lu dari pos 1 kayaknya gitu. Iya betul. Oke, dan ini udah diceritain juga sama Bang Ridwan Bakso ya. Nah, kemarin itu sempat ada beberapa argumen juga yang cerita ini hoax atau segala macam, dan sekarang gua tampilin ini selaku korban ya. Iya, Korban betul. yang pada saat itu memang yang seperti ini. Dan lu kan tadi sempat cerita nggak sadar segala macam, Mm-mm. itu tiba-tiba udah di bawah aja gitu ya. Iya. Oke, dan endingnya nih, lu sempat sakit di rumah. Iya, sakit bang. Dan itu lumayan lama ya, Oke, 4 hari gitu. 4 harian di rumah. Mm-mm. Badan lu terasa sakit, nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Kayak rasanya capek aja, Capek gitu. capek banget gitu. Oke. Itu baru mau bangun juga kaki sakit, kayak gitu. Nah, pertanyaan gua, setelah lu mandi kok tiba-tiba bisa langsung jalan? Bisa sehat begitu? Gak ngerti bang, sumpah. Itu ya, pas mandi tuh rasanya kayak plong banget. Badan enteng. Bisa jalan juga, nggak Bisa dipapa juga. Enggak mau. Gue Aman malah berarti. nolak kalau dibantu tuh kayak gue gak kenapa-napa gitu kan. Oke. Malahan. Mau pengen dibawa ambulan lu ya. Iya. Padahal gak Tapi kenapa-napa. pada itu berarti memang bener di base camp itu memang rame berarti. Iya. Tim SAR tuh banyak Rame banget. tim SAR berarti ya. Banyak banget bang. Sip. Untungnya lu gak kenapa-napa ya. Iya, Alhamdulillah. bersyukur banget. Nggak terlalu sampai berlebih banget gitu kan. Oke. Lu tahu nggak sih semua kejadian yang lu alami di Gunung Salak di tahun 2023 pada saat itu ya? Sampai ke rumah, sampai mendapatkan kejadian yang aneh seperti itu. Karena apa sih? Jadi kalau menurut saya sih bang ya, karena salah satunya ya saya nggak izin orang tua saya, Oh iya. ya kan. Terus sama di salah satu pendakian itu kan ada yang menantang ya bang ya. Oh, yang Mungkin sempat itu Bakso sih. bilang itu ya. Mungkin itu kali ya jadinya salah satu faktornya ya. Oke. Tapi lu kapok. Setelah kejadian itu, buat naik gunung lagi ada rasa kapok atau trauma tersendiri gitu? Enggak sih. Enggak. Tapi kalau untuk ke Salak lagi kayaknya enggak deh udah. Oke. Gitu. Kalau gunung-gunung lain enggak berarti ya? Aman berarti gunung-gunung itu? Aman. Enggak kapok lah maksudnya gitu buat naik Enggak. gunung lagi. Enggak kapok. Rencana kapan mau naik gunung lagi? Belum ada info nih. Info dong ketua. Berarti belum ada persiapan lagi berarti? Belum saya. Belum. Tapi ya minimal mendekati ini pasti pengen naik lagi gitu ya? Iya. Oke. Nia, terima kasih banyak ya. Udah mau berbagi sebuah kisah pengalaman pendakiannya, dan semoga teman-teman semua menjadikan ini semua pelajaran nih ke depannya supaya tidak terjadi lagi hal-hal yang seperti ini terjadi. Mungkin sebelum mengakhiri video kali ini, mungkin Nia punya sepatah dua kata atau mau mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah membantu pada saat itu gitu. Iya sih, makasih banget buat terutama ketuanya ya, buat Bakso kayak thank you banget gak ninggalin loh, maksudnya tetap sampai bawah ngejagain. Terus buat tim Sarah juga makasih banyak banget, kayak cepet banget gitu loh. Cepet banget untuk ngumpulin hampir 70 orang lah ya bang ya. Itu cepet banget, terima kasih banget udah mau nolongin. Terus buat teman-teman yang ikut TikTok bareng waktu itu, sorry banget karena ketidaktahuan dan kurangnya ilmu waktu itu ya. Jadi ngerepotin atau nyusahin gitu. Ya jadi buat pelajaran teman-teman kayak kalau misalkan sepemula apapun tetap seenggaknya harus ada ilmunya lah. Harus cari tahu dulu, jangan kayak semua ngegantungin ke temen gitu. Kayak temen bilang kayak ya udah ikut gitu. Itu jangan sih. Nanti yang ada kayak malah nyusahin takutnya atau ngerepotin. Oke. Tapi sekarang berarti udah banyak ilmunya ya, pendakiannya. Oke, banyak loh udah. Oke, dan juga melakukan pendakian dengan orang yang berpengalaman serta safety dalam melakukan pendakian. Mungkin itu aja nih dari gue Bang Mange, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.